Baik. Jadi ngaco kita negara nih. Dikit-dikit ntar MK, dikit-dikit MK lah. Fungsi lain DPR, TNI, Polri lama-lama bubar aja. Udah MK aja yang jalan di situ. Oke. Mau ngapain lah terserah MK lah. Ini ngawur lama-lama negara kita. Baik, saya akan mulai diskusi dari Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Bang Habibur Rahman, menurut Profesor Mahfud di salah satu pasal di RUU DKJ soal pemilihan gubernur tepatnya, hanya akal-akalan baru presiden untuk cawe-cawe di Pilgub DKI Jakarta. Tanggapan Anda? Ya, kita nggak ngerti basis yang dijadikan oleh Prof. Mahfud untuk memberikan penilaian. Karena kan beliau juga sebetulnya ada di pemerintahan, paham sekali soal alur pembentukan perundang-undangan. Ya, undang-undang itu kan pertama dibahas ya oleh teman-teman apakah akan dibahas atau tidak dalam periode ini. Kemarin baru tahap itu undang-undang ini, undang-undang soal daerah khusus Jakarta. Nah, banyak berapa isu dan lain sebagainya menjadi kontroversi di masyarakat, silahkan saja disampaikan. Tapi ini kan belum dibahas sama sekali, ya. Satu pasal pun belum dibahas. Nah, akal-akalannya dari mana? Saya nggak ngerti ya. Kalau kita mengacu kepada pernyataan pemerintah dalam hal ini, saya baca barusan ya, Menteri Azwar Anas maupun Pak Jokowi sendiri mengatakan langsung bahwa beliau menyepakati Gubernur DKI dipilih langsung. Okay. Itu pernyataan yang langsung dan lugas gitu loh. Tapi kenapa kemudian sampai muncul ada draft ini di RUU? Oleh Prof. Halo? Bang Habib, kenapa kemudian sampai muncul ada wacana ataupun usulan di draft RUU DKJ ini seperti apa mengenai mekanisme pemilihan gubernur? Kenapa kemudian sampai ada muncul potensi pemilihan gubernur tidak langsung tapi atas usulan DPR untuk kemudian nanti disetujui oleh Presiden? Ini kenapa bisa ada muncul ini? Ya itu tanyakan ke Prof. Mahfud. Makanya saya bertanya, Pak, justru kita tanyakan ke Prof. Mahfud, dasarnya apa ya? Undang-undang ini kan inisiatif DPR, betul ya kan? Ada draftnya. Lalu semua undang-undang itu Mbak akan dibahas oleh komisi yang ditunjuk atau pansus atau balik, ya. Barulah di situ pembahasan. Nah di situ di pembahasan tersebut semua partai politik ya di DPR berhak menyampaikan argumentasi dan sikapnya masing-masing. Jadi jangan ditanyakan saya yang menghembuskan isu kan Prof. Mahfud ya. Tanyakan Prof. Mahfud itu dasarnya apa? Setahu saya Prof. Mahfud, Menko Polhukam waktu itu dan Menkumham adalah dua kementerian yang mewakili pemerintah ya dalam pembahasan peraturan perundang-undangan. Bang Habibur Rahman. Beliau paham. Apalagi kalau gini. Kalau misalnya ini kan undang-undang usul inisiatifnya dari DPR ya. Kan bisa disampaikan dalam DIM. Nah, ini perdebatan sebenarnya sudah selesai di bulan Januari. Isu ini kan muncul di bulan Desember. Januari ditegaskan oleh Presiden lewat Menteri Azwar Anas ya maupun lewat Presiden sendiri. Bahkan kalau nggak salah saya mendengar putra Pak Presiden ditanyakan pendapatnya oleh wartawan juga mengatakan namanya Mas Gibran ya, waktu itu ditanyakan Pak wartawan bagaimana soal DKI. Oh, saya setuju untuk dipilih lewat secara langsung ya, dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi tidak ada draft mengenai di dalam draft tidak ada kemudian usulan mengenai bahwa pemilihan kepala daerah tidak akan dilakukan secara langsung, tidak ada seperti itu. Jadi draft apapun yang ada itu nggak akan ada artinya ketika kita masuk ke pembahasan, Mbak. Pemerintah bisa punya DIM, kita pun orang fraksi DPR bisa punya sikap. Ya, jadi baru bisa bersikap kalau memang sudah dibahas, dan itu baru bisa kita komentari gitu. Baik, Bang Saroni, tapi komentar Anda seperti apa mengenai duduk perkara ini dan tanggapan dari Mahfud MD? Nah, terima kasih, selamat sore semuanya. Nah, kita yang penting kalau dalam hal ini Nasdem pasti nolak dari awal, tidak berkeinginan untuk menerima usulan RUU yang digagas yaitu DKJ. Pemilihan gubernur akan dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tanya sama Brother Habib, Gerindra setuju apa enggak nih terkait dengan penunjukan atau pemilihan langsung, supaya kita sama-sama kalau ingin menolak secara lugas kita tolak, karena nggak make sense. Republik Jakarta ini
adalah daerah yang sekarang memang tempat bisnisnya Indonesia. Kalau ada isu tentang cawe-cawe, jangan lagi akhirnya kita bernegatif thinking kepada penguasa, yaitu Bapak Presiden. Ya udah, Pak Presiden sudah menyampaikan kok kalau pemilihan gubernur Jakarta itu secara langsung. That's why kalau itu berjalan, tidak perlu lagi ada pembahasan terkait RUU DKJ tersebut. Oke. Toh semua orang memilih. Sekarang lucu, sekarang pilpres udah berjalan, pileg berjalan, tiba-tiba mendekati pilkada serentak ada areal khusus Jakarta yang dirubah dan akan dilangsungkan seolah-olah pemilihan langsung oleh presiden. Oke. Nah, ini kan mencederai demokrasi. Jangan sampai ini terjadi. Bukan begitu, Bib? Bang Habib, silakan jawaban Anda. Ya, soal sikap Partai Gerindra akan disampaikan pada saat pembahasan. Tapi kami memang memanfaatkan waktu ini semua untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam setiap perundang-undangan, aspirasi yang terbanyak ya yang disampaikan masyarakat lah itu yang akan menjadi suara dari Partai Gerindra. Jadi secara resmi akan nanti disampaikan oleh kami pada pembahasan. Oke, sebetulnya Bang Habib, apakah kemudian memang ada usulan bahwa pilkada DKI Jakarta ini dihilangkan, tapi kemudian untuk mengakomodir agar kemudian hak pilih masyarakat juga tetap ada, proses demokrasi tetap berjalan, kemudian muncullah jalan tengahnya seperti ini, kepala daerah kemudian diusulkan oleh DPRD dan kemudian nantinya akan dipilih ataupun ditunjuk oleh presiden. Betulkah seperti itu? Usulan dari masyarakat mungkin saja beragam, tapi saya nggak pernah mendengar seteknis itu ya. Nggak pernah mendengar ada usulan seteknis itu. Kebetulan kita nggak dibalik, tapi yang saya ikuti karena saya dapil Jakarta ya, saya tidak pernah mendengar ada usulan seteknis itu. Tadi seperti dikatakan Pak Mahfud ya, diajukan dua paslon atau gimana lalu dipilih oleh DPR. Jangan-jangan itu usulan Pak Mahfud dulu sebelum pecah kongsi. Ya, sebelum beliau tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi. Kan beliau dulu Menko Polhukamnya, ya kan wakil pemerintah di DPR, wakil pemerintah dalam pembahasan undang-undang. Jangan-jangan itu rencana jahat beliau waktu itu gitu loh. Oke, Bang Saroni ada tanggapannya? Enggak lah, Bib. Kita juga tidak berpikir secara negatif kepada Prof. Mahfud. Sekalipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat Menko Polhukam, tapi kita nggak bisa tuduh seseorang merusak dalam suasana demokrasi ini. Yang sekarang existing, misalnya Nasdem dari awal menolak apa yang akan diajukan terkait dengan RUU sekarang. Dan kita berharap demokrasi ini jangan pudar, jangan rusak gara-gara sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang akhirnya demokrasinya terancam. Jangan dong. Kita kalau memang terbuka sekarang secara terbuka demokrasinya, lakukan aja terus ini. Ini belum ada usul yang lain, tiba-tiba udah diputusin sama MK bahwa ada parliamentary threshold. Ini kan aneh. Bib, kan kita harusnya yang bahas, bukan MK yang melakukan ini secara sepihak. Oke, baik. Jadi ngaco kita negara nih. Dikit-dikit ntar MK, dikit-dikit MK lah. Fungsi lain DPR, TNI, Polri lama-lama bubar aja. Udah MK aja yang jalan di situ. Oke. Mau ngapain lah terserah MK lah. Ini ngawur lama-lama negara kita. Ya, kita menyerap ya aspirasi dari masyarakat, Pak Saroni, ya aspirasi dalam bentuk apapun. Dan tradisi kami Partai Gerindra adalah kami akan mengakomodir pendapat terbesar dari masyarakat. Baik. Misalnya sekarang Pak Jokowi mengatakan setuju pilkada langsung. Lalu masyarakat juga sebagian besar akademisi menyatakan setuju pilkada langsung. Itu kan aspirasi masyarakat juga ya yang disampaikan. Oke, baik Bang Habibur Rahman. Tapi secara disiplin partai Pak Saroni, saya tidak dalam kapasitas mengumumkan sikap kami saat ini di acara ini. Nanti ada eventnya, ada momennya disampaikan. Kami kurang lebih garis besarnya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Saroni bahwa iklim demokrasi ini
perlu Oke. dijaga. Partisipasi rakyat perlu terus diakomodir dalam setiap pemilihan kepala daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.